Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kirana Suryanti, SPD MPD, sebagai dosen pembimbing kami pada mata kuliah Teknologi Informasi, dan juga rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Informasi berdasarkan dukungan yang tersedia dan klasifikasi berdasarkan aktivitas manajemen, yang akan disampaikan oleh rekan kita yang pertama, yaitu Saudari Yayu Wandira. Sistem merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan semua pengolahan transaksi yang diperlukan oleh organisasi, juga memberikan dukungan informasi dan pengolahan dalam rangka menjalankan fungsi operasi manajemen dan proses pengambilan keputusan. Sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia, yaitu berdasarkan dukungan yang diberikan kepada pemakai yang berhubungan dengan komunikasi verbal dan nonverbal. Sistem informasi yang digunakan pada semua area fungsional dalam organisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu pertama, sistem pemrosesan transaksi. Sistem TPS ini menghimpun dan menyimpan informasi transaksi yang kemudian dipakai oleh orang yang memproses transaksi. Kemudian yang kedua, sistem informasi manajemen. Nah, sistem ini mengkonversikan data yang berasal dari TPS tadi menjadi informasi yang berguna untuk mengelola organisasi dan memantau kinerja yang dipakai oleh semua level manajemen. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh rekan kita, yaitu Saudara Herian Putra. 3. Sistem otomasi perkantoran. Sistem OAS menyediakan fasilitas untuk memproses dokumen maupun pesan-pesan sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif, yang kemudian dipakai oleh staf maupun manajer. 4. Sistem pendukung keputusan. Sistem DSS membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi model atau perangkat untuk menganalisa informasi yang dipakai oleh analisis manajer dan profesional. 5. Sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif menyediakan informasi yang mudah diakses dan bersifat interaktif tanpa mengharuskan eksekutif menjadi ahli analisis untuk dipakai oleh manajemen tingkat menengah dan tingkat atas. 6. Sistem pendukung kelompok. Jenis sistem pendukung kelompok atau GSS, suatu jenis sistem informasi yang mendukung sejumlah orang yang bekerja dalam suatu kelompok. 7. Sistem pendukung cerdas. Sistem pendukung cerdas merupakan sistem yang biasa dipakai dalam aplikasi bisnis adalah sistem pakar. Klasifikasi sistem informasi menurut aktivitas manajemen. Yang pertama ada sistem informasi pengetahuan. Sistem informasi pengetahuan ini adalah sistem informasi yang memuat tentang pengetahuan-pengetahuan yang berfungsi untuk menambah wawasan atau memberi petunjuk kepada pengguna dan untuk mendukung aktivitas pekerja pengetahuan. Yang kedua ada sistem informasi operasional. Sistem informasi operasional ini adalah sistem informasi yang memuat tentang langkah-langkah atau step per step dalam suatu operasional dan sistem informasi yang berurusan dengan operasi organisasi sehari-hari. Yang ketiga ada sistem informasi manajerial. Sistem informasi manajerial adalah sistem informasi yang memuat tentang cara mengatur atau menyusun suatu laporan atau detail pekerjaan yang akan diterapkan dalam suatu instansi. Yang keempat, sistem informasi strategis.
Sistem informasi strategis ini adalah sistem informasi yang memuat tentang strategi-strategi yang mungkin memberi solusi kepada pengguna, dan sistem informasi yang digunakan untuk menangani masalah-masalah strategis dalam organisasi. Arsitektur sistem informasi menurut Turban Miglid Berbi dalam Kalir 2003 mengatakan arsitektur sistem informasi adalah suatu pemetaan atau rencana kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Arsitektur tersentralisasi. Arsitektur tersentralisasi terpusat adalah pemrosesan data yang terpusat. Semua proses data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditunjukkan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. B. Arsitektur desentralisasi. Arsitektur desentralisasi tersebar adalah pemrosesan data yang tersebar atau distribusi. Sistem pemrosesan data terdistribusi ini terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Model sistem ini menggunakan arsitektur peer-to-peer. C. Arsitektur client atau server. Pada arsitektur ini ada bagian yang disebut client adalah sembarang sistem atau proses yang melakukan sesuatu permintaan data atau layanan ke server. Server adalah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang Jadi, kesimpulannya, sistem merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan semua pengolahan transaksi yang diperlukan oleh organisasi, juga memberikan dukungan informasi dan pengolahan dalam rangka menjalankan fungsi operasi manajemen dan proses pengambilan keputusan. Sistem informasi berdasarkan dukungan yang diberikan kepada pemakai yang berhubungan dengan komunikasi verbal dan non-verbal. Sistem informasi yang digunakan pada semua area fungsional dalam organisasi dapat diklasifikasikan, yaitu sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, sistem otomatis perkantoran, sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, sistem pendukung kelompok, dan juga sistem pendukung cerdas. Arsitektur sistem informasi menggunakan arsitektur teknologi yang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tersentralisasi, desentralisasi, dan klien. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.